Ya, sekitar seperti ini ya. Sekitar setengah meter itu cekung ya, melingkar seperti ini. Pemirsa, kali ini kita terus menelisik ya jejak peradaban leluhur kita. Memang peradaban leluhur Nusantara sejak ditemukannya fosil Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, Homo mojokertensis. Mereka adalah secara gen dan penelitian radioaktif, mereka adalah Homo erectus atau manusia purba Homo erectus yang hidup 1,5 juta tahun silam. Kemudian seiring perjalanan waktu, mereka di antara tahun 20.000 sebelum Masehi mengalami kepunahan. Kemudian sekitar tahun 8.000 sebelum Masehi muncul Homo sapiens sapiens. Ras pertama adalah Austromelanozoid yang berkulit hitam gitu ya, mendiami kepulauan Nusantara ini sekitar 3.000 sebelum Masehi atau tahun 3.000 sebelum Masehi. Kemudian tahun 2000 sebelum Masehi disusul migrasi besar-besaran dari Yunan, Tiongkok Selatan, itu orang-orang Melayu Polinesia sebagai sebuah migrasi ras proto Melayu pertama ke Pulau Nusantara tahun 2000 sebelum Masehi ya. Kemudian sekitar tahun 1000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi migrasi besar-besaran orang-orang Neutro Melayu atau Melayu muda ya, yang menjadi kita semuanya ini adalah Melayu muda sejak tahun 1000 sebelum Masehi maupun tahun 500 sebelum Masehi yang membawa peradaban Dongson. Sedangkan orang-orang proto Melayu membawa kebudayaan batu besar, sehingga kemudian di hutan-hutan banyak sekali situs-situs batu besar yang menyebar seperti di belakang kita gitu ya. Rahayu, 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 Mbah putunipun sowan Mbah. Jadi di sini kemungkinan pada masa lalu adalah jejak-jejak peradaban megalitik ya. Ada semacam meja batu, dolmen, ada semacam menhir atau tugu batu raksasa. Dahulu kemungkinan lokasi ini sebagai sebuah situs magis sakral ya, situs-situs pemujaan yang dekat dengan area pertanian, pemukiman awal. Sebagian besar masyarakat selain bercocok tanam, bertani, revolusi neolitik gitu ya, termasuk kemudian masih aktivitas berburu ya, dari hewan-hewan liar yang ada di alam pada waktu itu ya. Diduga memang dahulu hutan ini dipenuhi dengan menjangan, rusa, babi hutan, termasuk kemudian kerbau liar, sapi liar ya, termasuk juga hewan-hewan yang menyeramkan lainnya seperti kemudian badak, gajah, harimau, termasuk ular raksasa. Nah ini saat ini memang lokasi ini ya cukup rata dibersihkan oleh warga dan akan nampak situs-situs batu besar seperti ini. Mungkin ini malah batunya mirip ya, sangat memanjang ya, mirip dinosaurus mungkin ya. Nah ini. Nah, di sini kita menemukan tongkat di antara batu-batu besar ya. Memang kemungkinan ini situs pemujaan yang masyarakat neolitik megalitik ya. Dan coba kita lihat batu-batu yang sangat misterius di lokasi ini. Selain memang masyarakat mengenalnya sebagai batu montor atau batu mobil yang ini ya, karena karena mirip dengan batu mobil. Yang lainnya juga batu-batu besar juga mungkin memiliki simbol-simbol atau goresan-goresan yang ditinggalkan oleh leluhur kita gitu ya. Nah ini mungkin goresan-goresan tertentu atau mungkin prasasti pada masa peradaban kuno ya, yang ditinggalkan oleh para resi, para pertapa gitu ya. Nah kita rahayu, rahayu, rahayu. Nah ini rahayu lah, ini batu-batu besarnya sangat misterius dan nampak memang aura di sini memang cukup wingit gitu ya, cukup energinya sangat kuat sekali. Nah, kita sudah sampai. Jadi di lokasi ini masyarakat mengenalnya sebagai batu wajan. Jadi Watu Wajan itu adalah tempat penggorengan raksasa di sana ya, yang saat ini tertutup oleh air sungai. Coba kita lihat ya.
Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi di lokasi ini ada batu besar yang memiliki cekungan ya, cekungan sekitar berdiameter 3 kali 3 meter ya. Dan ini cukup dalam ya cekungan ini. Tadi kita tidak membawa celana pendek untuk kemudian nyemplung ya, nyemplung ke sini. Dan ini adalah sebuah cekungan. Nah, jadi jika kita lihat cekungan di sini lah, di sini cekung. Nah, di sini. Nah, cekungan kedalamannya sekitar seperti ini ya. Sekitar setengah meter itu cekung ya, melingkar seperti ini. Nah, inilah kemudian masyarakat mengenalnya sebagai batu wajan, semacam waterbug gitu ya, waterbug yang ada di tengah-tengah sungai. Nah, semacam waterbug yang ada di tengah-tengah sungai di sini. Nah, ini cukup lumayan dalam ya. Jadi lumayan dalam cekungan ini. Nah, lumayan dalam. Nah, bulat ya, bulat ke sana ya. Nah, ini kemudian masyarakat mengenalnya sebagai batu wajan ya. Nah, ini. Seharusnya tadi kita nyemplung ya, tapi kita tidak membawa pakaian ganti ya. Jadi kita tidak bisa nyemplung di sini. Dan luar biasa, batu ini cukup besar gitu ya, cukup besar sekali batu ini, sehingga kemudian kalau terjadi banjir bandang atau arus yang sangat besar, batu ini tidak hanyut seperti waterbug yang sangat dalam ya. Kapan-kapan kita mungkin mandi di sini bersama-sama ke waterbug ya. Saat ini kita tidak membawa pakaian ganti sehingga tidak tahu kedalamannya seperti apa. Mungkin nanti bisa nyemplung ke sini ya. Nah, ini. Jadi banyak sekali memang peninggalan-peninggalan leluhur kita gitu ya. Mungkin batu-batu ini pernah berbicara tentang, mungkin ya umurnya itu sangat tua sekali ya. Karena terbentuknya Gunung Welirang ini sekitar 60 juta tahun silam. Nah, 60 juta tahun silam ya. Dan di lokasi ini kita lihat ya suasananya atau pemandangannya terdiri dari satu komplek batu-batu raksasa yang ngumpul jadi satu. Yang di sebelah sana tidak ada, 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 dan kan ngumpul di tengah-tengah ini. Dan memang banyak hal ya yang menjadi peninggalan leluhur kita. Bahkan mungkin batu-batu ini termasuk batu andesit gitu ya, batu basal juga banyak. Seperti ini batu basal ya, ya seperti apa ya, seperti bulat-bulat lubang-lubang ini ya. Ini kemungkinan jejak magma beku, atau mungkin saja memang di area ini dahulunya adalah aktivitas vulkanik ya, atau mungkin batu berlubang ini juga menyimpan memori tentang sebuah bencana alam yang sangat dahsyat, atau mungkin juga dibuat oleh leluhur kita semacam untuk mandi suci ya masa peradaban kuno. Mungkin mandinya para resi, mandinya para pertapa, mungkin mandinya Mahayogi, atau ritual-ritual yang lainnya ya. Jadi memang banyak misteri intinya yang ada di tengah-tengah alam ini, dan tentunya alam ini terus kita eksplorasi, kita edukasi ya, untuk kemudian bagaimana kemudian alam ini harus terjaga, serta tinggalan-tinggalan budaya yang ada di atasnya ya. Semoga aktivitas kita bermanfaat dan kita akan bisa melihat ya gugusan batu-batu raksasa ini yang sangat-sangat indah. Nah, dan ini memang tentunya membutuhkan banyak sekali kajian dari para ahli untuk menyibak kesejarahannya. Tadi hipotesa sementara ini adalah komplek peninggalan megalitik yang terdiri dari dolmen dan menhir, serta mungkin kubur batu masyarakat prasejarah. Mungkin ada kepala suku yang sangat berkuasa pada waktu itu yang dikuburkan di tengah-tengah batu ini. Semoga bermanfaat.